Terus bagaimana cara mengangkat tangannya itu? Wa qala Nawawi, Imam Nawawi, ya ini saya sampaikan, ada yang namanya Imam Nawawi, ada yang namanya Syekh Nawawi. Ini beda orang. Kalau Syekh Nawawi itu orang Serang, orang Tanara, orang Banten, yang makamnya di Ma'la, di Mekah sana. Tapi kalau Imam Nawawi ini lebih dahulu, beliau lebih lahir terlebih dahulu daripada Syekh Nawawi. Beliau itu orang Syria, orang Suriah, termasuk juga penganut mazhab Syafi'i, bahkan termasuk ulama fikih dalam mazhab Syafi'i yang sering dipakai rujukan pendapatnya. Nah, beliau mengatakan begini, wa qala an-Nawawi ma'nahu an tuhadhiya atrafu asabihi a'la udhunaihi wa ibhamahu syahmatai udhunaihi wa rohatahu mangkibaihi. Kata beliau, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yaitu antuhadhiya atrafu asabihi. Jadi jari yang ada di tangan ini posisinya sejajar, ya jari ujung-ujung jari ini itu sejajar a'la udhunaihi, sejajar dengan bagian atas telinga. Nah, jadi jari sejajar dengan telinga bagian atas. Kemudian wa ibhamahu, kedua jempolnya itu sejajar dengan syahmatai uzumaihi, sejajar dengan daun telinga. Nah, berarti ujung jari sejajar dengan telinga atas, kemudian jempolnya sejajar dengan daun telinga, kemudian warohatahu mangkibaihi, kemudian telapak tangannya sejajar dengan pundak. Nah, silakan dipraktekkan bagaimana. Tapi posisinya ini sunnahnya menghadap ke sana, ke kiblat. Posisi tangan yang bagian dalam ini, telapak tangannya menghadapnya ke kiblat. Jadi ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini cara takbir dalam mazhab Syafi'i itu disampaikan seperti itu. Jadi ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, kemudian jempol sejajar dengan daun telinga, dan telapak tangan sejajar dengan pundak. Nah, dan posisinya menghadap kiblat. Allahu Akbar. Apa dasarnya yang dipakai mazhab Syafi'i ini mengatakan takbirnya seperti itu? Disampaikan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mangkibaihi. Rasulullah ketika salat beliau mengangkat tangannya sejajar dengan pundak. Ini yang disampaikan pendapat pertama tadi itu mazhab Syafi'i, dan yang mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Ya, jadi sebatas pundak. Kemudian kapan diangkatnya itu? Zaman rafi. Nah, kemarin sudah kita bahas ketika bab masalah niat kemarin. Zaman rafi, waktu rafi fil ashah yurfa'u awalan wa qala Syafi'i wal Hanabilah innahu yurfa'u ma'abtidai takbiratul ihram. Mengangkatnya dimulai dari pertama kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mulai dari hamzahnya lafal Allah sampai roknya lafal akbar. Nah. Innahu yurfa'u ma'abtidai takbiratul ihram wa yakunu intihau ma'angqidai takbir. Jadi Allahu Akbar itu mulai dari hamzahnya lafal Allah sampai roknya lafal akbar. Dan niat itu adanya di antara tadi itu, antara hamzah sama rok tadi itu. Terus kemarin kita sampaikan bahwasanya kenapa kok ada diajarkan niat usolli fardhul maghribi itu. Itu dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, dan itu tujuannya adalah untuk membantu perbuatan hati. Jadi lisan ini membantu perbuatan hati. Usolli, saya sholat. Sholat apa? Fardhul isya, sholat fardu isya. Berapa rakaat? Arba rakaatin, 4 rakaat. Bagaimana caranya? Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, jadi melafatkan niat namanya talafuz bin niat. Melafatkan niat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya niyah, sunnah. Itu tujuannya untuk membantu perbuatan hati supaya konsentrasi. Adapun niatnya itu ada ketika antara baca Allahu Akbar tadi itu. Allahu Akbar. Nah, di antara Allahu Akbar itu. Dan itu pun mengangkat tangannya sama ketika membaca takbir itu. Tapi kalau hanya dalam hati juga boleh kan, tidak dilafadzkan. Apanya takbirnya? Tidak usolli. Oh, usollinya enggak bisa kan kita Allahu Akbar. Kalau kita usolli sama Allahu Akbar bareng kan enggak bisa ucapannya kan?
Enggak pakai lapad lagi, dia di dalam hati. Niat saya sholat maghrib. Oh ya, niat di dalam hati memang. Kalau niat tidak boleh. Memang niat itu di dalam hati. Jadi pas Allahu Akbar itu kita sedang ngapain? Ya tadi itu sholli fardhul maghribi dibatin di dalam hati kan, berarti kan seperti itu. Nah, baik. Nah lanjut. Sekarang berikutnya, kalau misalkan ada orang yang tidak bisa mengangkat tangan atau misalkan yang bisa diangkat cuma sebelah misalnya. Nah, ini dalam fikih itu sampai sejauh itu para ulama membahasnya itu. Jadi masalah-masalah yang kelihatannya kemungkinan kecil terjadi itu dibahas secara rinci. Wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah innahu yurfa'u ma'abtida'i takbiratil ihram wa yakunu intihau ma inqidha'i takbir. Kemudian fa in nasya rafa'al yadaini hatta faragha min at-takbir lam yarfa'huma. Kalau misalkan ada orang dia lupa tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, jadi tangannya enggak diangkat. Fa in nasya rafa'al yadaini hatta faragha min at-takbir. Jadi dia baca Allahu Akbar tapi tangannya enggak diangkat. Nah, sampai selesai. Maksudnya Allahu Akbar, dia baru ingat saya belum angkat tangan gitu maksudnya. Nah, ini bagaimana? Fa in nasya rafa'al yadaini hatta faragha min at-takbir lam yarfa'u, maka tidak perlu diangkat lagi tangannya karena sunnah hukumnya. Ya. Jadi Allahu Akbar sudah bar dia selesai tapi baru ingat kalau dia belum mengangkat tangan, lanjutkan saja sholatnya, enggak perlu dibatalkan. Karena hukum mengangkat tangan itu sunnah. Jadi lanjut saja. Li'annahu sunnatun fata mahalwa, dan kesunahan mengangkat tangan itu sudah lewat. Maka tidak perlu diulang lagi karena itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika ada masalah lagi, wa in zakarahu fi asna'i takbir rafa'a. Nah, ada kasus lagi, misalkan ada orang dia membaca takbir dan mengangkat tangannya itu ingatnya pas di tengah-tengah baca takbir. Jadi Allah, mulai dari awal belum angkat tangan. Allah, pas Allah dia baru ingat belum angkat tangan. Nah, itu bagaimana caranya? Wa in dzakarahu fi asna'i takbir rafa'a. Kalau ingatnya ketika di tengah-tengah baca takbiratul ihram, maka angkat saja tangannya. Tangannya diangkat saja. Jadi Allah lupa, oh saya belum angkat tangan, maka angkat aja tangannya. Nah, walaupun dia posisinya di tengah, maka angkat saja. Wa in zakaru fi athnai takbiri rafa'a li'annahu mahallu baqin, karena masih ada waktu kesunahan mengangkat tangan. Ya. Karena mengangkat tangan itu tadi mulai dari hamzahnya lafal Allah sampai ra-nya lafal akbar. Kemudian ada kasus lagi, fa illam yumkinhu rafa yadayhi lal mangkibain. Kalau misalkan ada orang enggak bisa mengangkat tangan sampai pundak, maka rafa'ahuma qadra ma yumkinhu, angkat saja sesuai yang dia bisa, yang dia mampu. Karena ada orang yang misalnya kena stroke. Nah, stroke misalnya. Karena sunnahnya dalam mazhab Syafi'i itu caranya mengangkatnya sampai pundak. Sementara dia tangannya nggak bisa diangkat sampai pundak, udah angkat saja sebatas yang dia mampu. Tetap dapat pahala sunnahnya. Tetap dapat pahala sunnahnya. Kemudian ada kasus lagi. Wa in amkanahu rafu ihdahuma dunal ukhra rafa'aha. Tadi tidak bisa mengangkat sampai pundak. Ini ada kasus lagi yang bisa diangkat cuma sebelah tangannya. Jadi yang satu bisa diangkat, yang satu tidak bisa diangkat. Maka angkat saja sesuai dengan mana yang dimampui. Kalau yang satu sampai pundak, yang satu sampai dada misalnya, udah sesuai dengan kemampuannya saja. Nah, darurat ya. Nah, darurat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Nabi, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi, kalau seandainya kalian diperintahkan mengerjakan sesuatu, maka kerjakan sesuai yang kalian mampu. Ya, makanya sholat itu bagi orang yang tidak bisa berdiri boleh dengan duduk, yang nggak bisa berdiri dan duduk bisa dengan berbaring, boleh dengan terlentang, bahkan sampai dengan isyarat mata. Ya, karena sesuai dengan kemampuannya. Sama, kalau misalnya ada orang nggak bisa puasa, nggak lagi sakit misalnya, ya boleh dia nggak puasa, tapi nanti dibayar ketika sudah sehat. Ya, sesuai dengan yang dia mampu. Nah, ini. Jadi sampai sejauh itu para ulama
membahasnya sampai sedetail itu. Kemudian berikutnya, bagaimana posisi jari jemarinya ini, apakah dimekarkan begini atau dirapatkan begini atau biasa saja. Nah, yusannu nashrul asabi ay alla tadhumma kullad dhammi wa la tufarrija kullat tafrij bal tatruk ala hal ya mansyurah. Jadi posisinya biasa saja, tidak perlu dirapatkan begini ataupun dimekarkan begini, udah biasa saja, biasa. Nah, ay mufarraqah tafriqan waston li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi nashiran asabi'ahu. Ini juga berdasarkan daripada apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan takbiratul ihram. Jadi jari jemarinya tidak terlalu mekar, juga tidak terlalu rapat, jadi biasa saja. Kemudian al-jahru bi takbiratil ihram. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa di antara yang wajib dibaca itu adalah mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Wa amma takbiratul intiqal, jadi ada namanya takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu harus dibaca keras. Paling tidak orang yang sholat itu dia mendengar apa yang dia ucapkan. Tetapi kalau takbiratul intiqal itu takbir peralihan antara dari berdiri ke ruku ke i'tidal ke sujud, dari sujud kemudian bangun dari sujud. Nah, itu namanya takbiratul intiqal. Jadi ada namanya takbiratul ihram yaitu pembuka sholat, ada namanya takbiratul intiqal. Kalau takbiratul intiqal itu peralihan dari rukun satu ke rukun berikutnya. Nah, kalau takbiratul ihram itu dibaca keras sunnahnya, yundabu likulli musallin imaman au ma'muman au munfaridun al-jahru bi takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram membaca Allahu Akbar itu sunnah bagi orang yang sedang melakukan sholat, baik imam ataupun makmum ataupun munfarid sendirian ataupun berjamaah, maka tetap disunahkan baca Allahu Akbarnya itu keras. Tetapi kalau takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, kemudian dari sujud ke berdiri, wa amma takbiratul intiqal fayundabu lil imami duna ghairihi. Kalau takbir intiqal atau takbir peralihan dari ruku ke dari ruku ke i'tidal ke sujud, kemudian sujud ke berdiri, itu yang disunahkan cukup imamnya saja. Nanti kalau makmumnya semuanya ikut, nanti pada bikin kacau jamaah nanti. Ini yang benar yang mana imamnya suaranya, takbirnya ini. Maka disunahkan cukup imamnya saja. Fayundabu lil imam duna ghairihi al-jahru biha. Wal afdal li ghairi imam al-israr. Jadi kalau kita makmum cukup kita baca takbirnya intiqal ini, perpindahan ini cukup disirkan saja, tidak perlu dikeraskan.